Kita lanjutkan anak-anak pada transaksi berikutnya adalah transaksi pembayaran hutang atas pembelian barang dagangan dalam periode yang mendapatkan potongan atau periode diskon. Jadi kita membeli barang dagangan, kemudian kita membeli barang dagangan secara kredit, kemudian kita membayarnya pada masa diskon. Maka kalau pada metode perpetual, jurnal umumnya nampak seperti ini. Debitnya utang dagang, kemudian kreditnya persediaan barang dagangan, dan yang kedua adalah kas. Sedangkan pada metode fisik atau periodik, ketika kita melakukan pelunasan hutang pada masa potongan, maka debitnya utang dagang. Sedangkan kreditnya potongan pembelian atau sering juga disebut diskon pembelian. Kemudian yang kedua adalah kas. Jadi potongan pembelian dengan kas ini sama-sama kredit. Karena diskon pembelian atau potongan pembelian nanti akan mengurangi nilai kasnya. Jadi yang kita bayarkan itu nanti lebih rendah kalau kita membayarnya pada masa potongan. Kemudian yang berikutnya adalah pembayaran biaya angkut apabila syarat pengiriman barang FOB shipping point. Pada kesempatan yang lalu, Bu Murin sudah menjelaskan bagaimana syarat pengiriman barang. Ada yang disebut dengan FOB shipping point, ada yang disebut dengan FOB destination point. Kalau pengiriman barang menggunakan syarat FOB shipping point, maka seluruh biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli ini ditanggung oleh pembeli. Jadi kalau kita membeli barang itu akan lebih mahal dari harga belinya karena ada penambahan biaya angkut atau ongkos kirim. Nah, kalau pada metode perpetual, pencatatan beban angkut ini nampak seperti ini jurnalnya. Debitnya persediaan barang dagangan, karena ini memang terkait dengan persediaan barang dagangan, jadi menambah harga barang yang kita beli kalau pada metode perpetual, kemudian kreditnya kas. Tetapi kalau pada metode fisik atau metode periodik, ya ditulis apa adanya, karena itu merupakan biaya pengiriman atau beban angkut barang atau ongkos angkut atau biaya angkut, ya kita tuliskan seperti namanya. Ini kita tuliskan ongkos angkut, kemudian kreditnya kas. Ini bisa juga kita sebut sebagai beban angkut juga boleh, biaya angkut juga boleh yang berada di sini. Ini tadi adalah tabel untuk pembelian dan hal-hal yang terkait dengan pembelian barang dagangan. Sekarang tabel untuk akuntansi yang terkait dengan penjualan barang dagangan. Transaksi yang pertama untuk penjualan tunai. Penjualan tunai di sini asumsinya adalah penjualan barang dagangan. Pada sistem perpetual, penjualan barang dagangan secara tunai itu akan memunculkan jurnal umum seperti ini. Jadi kasnya debit. Kalau kas debit ini berarti ada aliran uang masuk ke dalam perusahaan. Kemudian kreditnya persediaan barang dagangan. Persediaan BD ini dikredit karena persediaan barang dagangannya berkurang karena kita jual. Sedangkan pada sistem periodik, penjualan barang dagangan itu ya kita tulis dengan nama penjualan. Jadi kalau ada istilah penjualan di sini, asumsinya ini merupakan penjualan barang dagangan. Ini berada di posisi kredit, sedangkan debitnya adalah kas. Kemudian transaksi yang lain, penjualan barang dagangan secara kredit. Ini hanya berbeda pada sisi debit ya. Kalau secara tunai itu debitnya kas, kalau secara kredit debitnya piutang dagang. Karena kalau kredit itu kan berarti kita menjual barang tetapi belum mendapatkan uang, tetapi timbul piutang. Berarti dengan timbul piutang ini kita memiliki hak untuk nagih pada pembeli. Metode fisik, debitnya piutang dagang, kreditnya penjualan.
Kemudian transaksi yang lain apabila terjadi pengembalian barang dagangan oleh pelanggan karena rusak atau cacat. Jadi kita menjual barang dagangan, tetapi kemudian sebagian barang dagangan itu oleh pembeli dikembalikan lagi kepada kita karena rusak atau cacat atau mungkin tidak sesuai dengan pesanan. Maka ketika terjadi kasus seperti ini, untuk metode perpetual, jurnalnya nampak begini. Debitnya persediaan barang dagangan, kreditnya piutang dagang. Jadi ini jurnal yang seperti ini mengasumsikan kepada kita persediaan BD berada di posisi debit, berarti ada penambahan BD lagi. Barang dagangannya bertambah lagi karena pengembalian yang tadi. Sedangkan kreditnya piutang dagang, jadi piutangnya berkurang. Karena barang yang kita jual itu kan juga semakin sedikit karena pengembalian tadi. Nah, sedangkan pada metode fisik atau metode periodik, nama jurnalnya, nama akunnya sesuai dengan transaksinya. Jadi karena ini adalah akun retur penjualan, maka di sebelah debit itu ya ditulis retur penjualan. Retur itu kan artinya pengembalian. Penjualan itu ya barang yang kita jual tadi. Jadi ada pengembalian barang yang kita jual. Sehingga kreditnya piutang dagang. Artinya dengan adanya retur penjualan itu, maka piutang dagang kita berkurang. Kemudian, yang terakhir adalah transaksi penerimaan kas dari pembayaran piutang oleh pelanggan dalam periode diskon. Untuk metode perpetual dengan metode fisik ini tidak ada perbedaan kalau seperti ini, karena ini tidak lagi menyangkut persediaan barang dagangan ya. Jadi ini adalah penerimaan uang karena kita menjual. Nah, ini jurnalnya kas berada pada posisi debit, kemudian potongan penjualan juga berada pada posisi debit, kemudian kreditnya adalah piutang dagang. Pada metode fisik atau metode periodik juga sama. Kalau kita menerima pelunasan piutang dari pelanggan, maka kita akan mendapatkan uang, berarti kasnya di sebelah debit. Kemudian kalau itu dilakukan pada masa potongan, berarti potongan ini diletakkan pada posisi debit juga, sehingga akan mengurangi kas yang kita terima. Sedangkan kreditnya adalah piutang dagang. Nah, ini anak-anak perbedaan pencatatan antara metode perpetual dengan metode fisik atau periodik.